Uhaikum tahiyatan min tahiyatin. Uhaikum tahiyatan min ahlil jannah wal aqidah wal muhabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul alamin, ilahul awwalin wal akhirin, qayyumus samawati wal ard. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. IKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat Islam, nikmat iman, nikmat melihat, nikmat bernafas, dan lain sebagainya, hingga kita dapat melihat indahnya dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dari saripati yang hina, yakni air mani. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita bentuk tubuh yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Apa kata Allah hadirin? Allah telah membuat atau menjadikan keturunanmu dari saripati yang hina, yakni air mani. Tsumma sawwahu wa nafakha fi min ruhi. Kemudian dia menyempurnakannya. Dia meniupkan roh ke dalam tubuhnya. Tsumma ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Tsumma ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah menjadikanmu sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idata, hati. Qalilan ma tashkurun. Tetapi kalian sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya bersyukur. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang dapat kita rasakan pada saat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bakhil ialah bukanlah orang yang bakhil dalam hartanya, tetapi orang yang paling bakhil ialah apabila disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak bersalawat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala saja bersalawat kepada nabinya hadirin. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin, marilah kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat syafaat di hari kiamat. Hadirin pemirsa IKTV yang saya hormati. Berdirinya Ananda di sini akan menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul memaknai simbol-simbol rukun Islam. Hadirin IKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap muslim, memahami dan melaksanakan rukun Islam adalah kebutuhan primer bagi setiap orang Islam. Karena pada prinsipnya rukun Islam adalah dasar dari ajaran agama ini. Memahami tentu bukan dengan menghafalkannya saja.
Memahami di sini dimaksudkan dengan mengerti apa itu ajaran rukun Islam yang terdapat di dalam agama Islam itu. Diharapkan dengan pemahaman yang memadai, pelaksanaannya lebih baik dan berkualitas. Dengan pelaksanaan yang baik dan berkualitas, diharapkan keislaman seseorang menjadi kualitasnya baik juga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 pilar. Yang pertama, syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, shaumi ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, hajjil baiti, berhaji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa IKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini disimbolkan dalam rukun Islam sebagai keyakinan yang benar bagi seorang muslim, yakni menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya panutan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya 2 kalimat syahadat ialah dasar dalam seluruh syariat Islam. Hingga seorang muslim harus mengetahui kadar ibadahnya dengan 2 kalimat syahadat. Apakah ia telah meniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apakah ia sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam yang kedua ialah iqamis shalah, mendirikan salat. Pemirsa IKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iqamis shalah atau mendirikan salat disimbolkan dengan hubungan baik antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Para ilmuwan fikih menyebutkan atau menjelaskan bahwa ibadah salat ialah merupakan ibadah hak Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam salat, hadirin, seorang hamba menundukkan diri, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengadukan segala masalahnya, apa yang ia rasakan di dalam kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya juga, hadirin, seorang hamba bermunajat, berdoa dengan permohonan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin, marilah kita melaksanakan salat. Bagi yang laki-laki, laksanakanlah salat di masjid berjamaah, dan perempuan laksanakanlah salat berjamaah di rumah. Kenapa hadirin? Karena laki-laki yang salat berjamaah di masjid mendapatkan 27 derajat kali lipat, tetapi seorang wanita yang salat berjamaah di rumahnya akan mendapatkan 28 kali lipat derajat pahala. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang sangat banyak bagi orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam yang ketiga yaitu itaiz zakah, yaitu menunaikan zakat. Hadirin rahimakumullah. Itaiz zakat disimbolkan atau menunaikan zakat disimbolkan dengan hubungan baik antara manusia dengan manusia yang lain. Agama Islam adalah agama yang sempurna, hadirin. Kenapa? Karena Islam tidak hanya memperhatikan hubungan baik antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memperhatikan hubungan baik antara manusia dengan manusia yang lainnya.
dengan diwajibkannya zakat. Yakni apa itu zakat? Zakat adalah memberikan sebagian harta kita yang sesuai dengan ukuran atau kadar tertentu kepada orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah." Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya kenapa dua ibadah selalu beriringan, yakni salat dan puasa salat dan zakat selalu beriringan. Karena hadirin, salat melambangkan hubungan baik antara manusia dengan ilah, yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat melambangkan hubungan baik antara manusia. Hadirin, rukun Islam yang keempat yaitu saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan dilambangkan sebagai kemampuan seorang manusia untuk mengendalikan dirinya, istiqomah dalam kebaikan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik dari puasa, yaitu puasa adalah satu-satunya ibadah yang disuruh untuk meninggalkan sesuatu, yaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang membatalkan puasa. Di dalam ilmu usul fiqh, puasa disebut dengan tolabul kaffi, yaitu diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu. Tetapi hadirin, keempat rukun Islam yang lainnya disebut dengan tolabul fi'li, diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum shiyamahu tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fihi syaitan wa tughallu fihi asyaitan wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin." Apa kata Nabi SAW? Telah datang di antara kalian syahrun mubarakun, sebuah bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan ke atas kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, di dalamnya pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan di dalamnya juga ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dan di dalamnya juga hadirin dibelenggu syaitan-syaitan. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin, dan di dalamnya ada sebuah malam yang baik, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin rahimakumullah. Rukun Islam yang kelima ialah haji ke Baitullah. Dalam rukun Islam, haji disimbolkan sebagai puncaknya keislaman seseorang. Hadirin, kenapa? Karena haji merupakan ibadah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena dengan perjalanan yang jauh, dengan tenaga, waktu, dan pikiran yang tidak sedikit dikorbankan. Hadirin, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wal hajjul mabrur laisa jazaa'un illal jannah, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seorang haji yang mabrur tidak ada balasan baginya, tetapi balasan baginya ialah surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari rentetan rukun Islam tadi hadirin,
kita ambil kesimpulan bahwasanya seorang muslim harus membangun pondasi yang kuat dengan 2 kalimat syahadat dan membangun hubungan yang baik antar manusia dan Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dan membangun baik antara hubungan manusia dengan zakat, dan harus istiqomah dalam kebaikan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa di bulan Ramadan. Sebagai puncak keislaman seseorang, hadirin, maka haji atau haji ke Baitullah dalam urutan yang kelima. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang dapat Ananda sampaikan. Apabila ada salah kata, itu dari Ananda sendiri, karena kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Karena setiap anak cucu Adam ialah memiliki kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan adalah orang yang bertaubat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.